Ternyata Jessica terperosok ke dalam lubang yang ukurannya hanya 8 sentimeter. Ini kaki nih. Yang satunya itu terlipat ke atas, split gitu. Jadi kayak split. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian yang udah berhenti scroll dan ngeklik video ini. Kenalin, aku Sandika Saputra. Di sini aku akan membawakan satu kisah tragis yang terjadi puluhan tahun yang lalu. Seorang anak memang tidak boleh lepas dari pantauan orang tua. Supaya apa? Supaya hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi seperti yang akan aku ceritakan kali ini. Jadi, cerita yang akan aku bawakan kali ini adalah cerita yang sempat menghebohkan pada tahun 1987. Jadi, ini adalah sebuah cerita yang dulu sempat dikenal sebagai Baby Jessica. Jessica adalah seorang balita yang lahir pada 26 Maret tahun 1986 dan ibunya yang bernama Ibu Reba. Untuk menopang perekonomian keluarganya, Ibu Reba bekerja sebagai tempat penitipan anak. Kejadian ini terjadi pada tanggal 14 Oktober tahun 1987. Pada pagi itu, Ibu Reba bekerja seperti hari biasanya. Ia mengawasi anak-anak asuhnya, termasuk putrinya yaitu Jessica. Pada saat itu, Jessica berumur 18 bulan. Ketika sedang mengawasi anak-anak asuhnya dan putrinya bermain, kemudian terdengar suara telepon rumah berdering. Awalnya, Ibu Reba sempat ragu nih untuk masuk ke rumah mengangkat telepon atau tetap di situ untuk mengawasi putri dan anak-anak asuhnya. Beberapa saat Ibu Reba memilih untuk masuk ke rumah, mengangkat teleponnya dengan pikiran bahwa semua akan baik-baik saja karena di situ bukan hanya Jessica sendiri, melainkan banyak anak-anak yang lain dan mereka bisa saling jaga satu sama lain. Toh ini kan ditinggal cuma sebentar ya, cuma ngangkat telepon doang. Nanti keluar lagi. Justru waktu yang sangat sebentar itu yang membuat Ibu Reba menyesal seumur hidup. Karena apa? Ketika Ibu Reba selesai menelpon, dia keluar rumah dan mendapati anaknya Jessica tidak ada di halaman tersebut. Sedangkan semua anak-anak asuhnya berada di halaman tersebut, kecuali Jessica putrinya. Di situ Ibu Reba panik dan mencari Jessica di sekeliling rumah, namun hasilnya nihil. Kemudian Ibu Reba melihat sebuah lubang, dan di sana Ibu Reba tuh udah curiga nih, pasti Jessica ada di dalam situ, karena di tempat lain dicari udah nggak ada. Dan ketika dia mendekati lubang itu, dan benar saja, disitulah ada suara tangisan Jessica. Ternyata Jessica terperosok ke dalam lubang yang ukurannya hanya 8 sentimeter. Pada kedalaman kurang lebih 22 kaki di bawah permukaan tanah. Tanpa pikir panjang, Ibu Reba langsung masuk ke rumah, mengambil telepon rumah dan menelpon 911. Kemudian tidak lama setelah itu, 911 merespon telepon itu dan mengirimkan bantuan. Setelah regu penyelamat sampai di lokasi, jadi rumahnya Ibu Reba langsung dipenuhi oleh orang-orang sekitar yang ingin melihat secara langsung apa nih yang sebenarnya terjadi. Di situ berbagai upaya penyelamatan dilakukan, namun hasilnya tetap nihil. Jessica belum bisa dikeluarkan dari lubang tersebut. Karena apa? Karena lubang yang sangat kecil tidak memungkinkan manusia dewasa untuk masuk ke dalam lubang tersebut, jadi upaya satu-satunya adalah melakukan pengeboran. Saat itu ada nih yang ngusulin untuk melakukan pengeboran di samping lubang tersebut. Misalnya ini lubang nih, nanti dibor di sampingnya, kemudian setelah kedalamannya sama rata dengan Jessica, baru dibor menyamping, kemudian Jessica ditarik dari arah bawah, dan diangkat keluar. Tidak butuh waktu lama, semua perlengkapan disiapkan dan pengeboran mulai dilakukan. 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, tetap belum menemukan hasil karena kondisi yang saat itu tanah yang keras, jadi pengeboran sulit untuk dilakukan. Nah, pada saat pengeboran dilakukan, ibunya Jessica sempat histeris nih, karena dia sudah tidak mendengarkan lagi suaranya Jessica dari dalam lubang tersebut. Kemudian tim penyelamat dan kepolisian meminta Ibu Reba untuk tenang, dan kemudian tim penyelamat memasukkan mikrofon ke dalam lubang tersebut dan memakaikan alat bantu pendengar ke telinga Ibu Reba, dan di sana Ibu Reba mulai tenang karena dia kembali mendengar suara Jessica yang berada di dalam lubang tersebut. Setelah 45 jam lamanya, akhirnya lubang yang dibor itu telah sejajar kedalamannya dengan kedalamannya Jessica. Jadi tinggal ditembus ini ke bagian bawahnya Jessica, baru nanti ditarik. Di situ mereka udah sedikit tenang karena satu langkah lagi mereka akan dapat mengeluarkan Jessica dari lubang tersebut. Namun ketika lubang itu ditembuskan ke bagian bawah kakinya Jessica, ketika ditarik, Jessica malah susah untuk ditarik. Karena apa? Salah satu kakinya Jessica terlipat ke atas. Jadi bisa dibayangkan ya, jadi posisi kakinya Jessica itu, ini kaki nih,
yang satunya itu terlipat ke atas, split gitu. Jadi kayak split. Jadi untuk ditarik tuh susah. Akhirnya ada yang menyarankan untuk di bagian permukaan lubang tersebut diolesi pelicin agar nanti pelicin itu turun sampai ke tubuh Jessica dan jadikan tubuh Jessica makin licin kan, jadi gampang untuk ditarik. Kemudian usulan itu diterima, dilakukanlah pelicinan di permukaan lubang tersebut, kemudian akhirnya Jessica dapat dikeluarkan dari lubang tersebut dalam keadaan selamat. Setelah tiba di permukaan, semua orang di situ bersorak dan berterima kasih kepada tim penyelamat karena telah berhasil menjalankan tugasnya. Di situ Ibu Reba langsung nangis haru karena anaknya berhasil diselamatkan. Jessica langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat dan Jessica hidup sampai saat ini. Nah guys, hanya itu yang dapat aku ceritakan dari kisah ini. Jika ada kurang, aku mohon maaf, atau ada kesalahan dalam penyampaian informasi, aku juga mohon maaf. Jika kalian punya informasi lebih tentang kasus ini, kalian boleh komen di bawah. Dan jangan lupa klik komen, like, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.